Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat dan pintar, semoga kita semua diberikan kesehatan serta selalu tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita belajar tentang matematika, yaitu sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Langsung saja, mari kita belajar. Sebelum belajar tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan bilangan cacah. Bilangan cacah yaitu himpunan bilangan bulat yang dimulai dari 0 dan bukan merupakan bilangan negatif. Selanjutnya, sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Yang pertama, sifat komutatif. Yang kedua ada sifat asosiatif, dan yang ketiga sifat distributif, dan yang keempat sifat identitas. Selanjutnya, sifat komutatif. Apa yang dimaksud dengan sifat komutatif? Sifat komutatif yaitu sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Selanjutnya, mari kita lihat contoh dari sifat komutatif. Sifat komutatif pada penjumlahan contohnya yaitu 5 ditambah 3 sama dengan 8. Bagaimana jika kita tukarkan menjadi 3 ditambah 5? Apakah hasilnya sama? Ya, hasilnya sama, yaitu masih tetap 8. Jadi, sifat komutatif ini akan menghasilkan jumlah yang sama meskipun tempat dari bilangannya ditukar. Jadi, komutatif 5 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 5. Sifat komutatif juga berlaku pada perkalian, tetapi tidak bisa berlaku pada pembagian. Seperti contoh, 2 dikali 5 sama dengan 10. Jika kita tukar, 5 dikali 2 sama dengan berapa ya? Apakah hasilnya tetap 10? Ya, hasilnya tetap 10. Jadi, sifat komutatif dari 2 kali 5 sama dengan 5 dikali 2. Selanjutnya, sifat asosiatif. Sudah tahukah sifat asosiatif? Sifat asosiatif yaitu sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung, dan apabila mengelompokkan ditukarkan hasil tetap sama. Sifat asosiatif yaitu ada contohnya. Ini contoh dari sifat asosiatif pada penjumlahan. 3 ditambah 4 ditambah 2. Di sini yang dikelompokkan 4 ditambah 2 sama dengan 3 ditambah 6. Jadi 3 tambah 6 sama dengan 9. Sedangkan pada contoh kedua yang dikelompokkan adalah 3 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 7 ditambah 2. Hasilnya apakah sama? Yaitu hasilnya tetap sama, yaitu 9. Sedangkan sifat asosiatif juga berlaku pada perkalian.
Di contoh yang pertama dikelompokkan 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 6 dikali 4 sama dengan 24. Sedangkan contoh yang kedua yang dikelompokkan 3 dikali 4 dikali 2 sama dengan 12 dikali 2 sama dengan, hasilnya apakah sama? Yaitu hasilnya tetap sama, yaitu 24. Selanjutnya sifat distributif. Apakah sifat distributif? Sifat distributif yaitu sifat operasi hitung dengan 2 operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Contoh, pada sifat distributif atau sifat penyebaran, yaitu penjumlahan. 4 dikali 2 ditambah 4 sama dengan 4 dikali 6. 6 itu hasilnya dari 2 ditambah 4 yang ada di dalam kurung. Jadi sama dengan 24. Sedangkan contoh yang kedua dipisahkan, yaitu 4 dikali 2 ditambah 4 dikali 4. Hasilnya sama dengan 8 ditambah 16. Hasilnya masih tetap sama, yaitu sama dengan 24. Sedangkan selanjutnya di sini ada distributif pada pengurangan. Seperti contoh berikut. Yang pertama yaitu 3 dikali 7 dikurangi 2 sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15. Sedangkan pada contoh kedua dipisahkan, 3 dikali 7 dikurangi 3 dikali 2 sama dengan 21 dikurangi 6. Hasilnya masih tetap sama, yaitu 15. Ya, selanjutnya sifat yang terakhir yaitu sifat identitas. Sifat identitas adalah sifat operasi hitung dari suatu bilangan itu sendiri. Sifat identitas pada penjumlahan adalah 0. Sedangkan pada perkalian adalah 1. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, semangat belajar, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan di mana saja.